Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila radin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li ustadzina wa li muallimina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khusus kepada semua keluarga kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah terima semua amal ibadah mereka, Allah tempatkan mereka di dalam surganya. Bagi kita yang masih hidup ini, semoga senantiasa diberi kekuatan iman dan Islam kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita diberi keturunan yang soleh dan solehah, dan semoga kita diberi rezeki yang halalan thayyibah mubarakah, rezeki yang halal banyak dan berkah. Dan semoga rumah tangga kita dijadikan Allah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, ala hazinah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama-sama bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah masih diberi kesempatan untuk dapat solat subuh berjamaah. Semoga semua rangkaian amal ibadah kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita beri judul Adabus Shalah, adab-adab tentang solat. Hidup ini banyak adab. Adab bergaul, adab bicara, adab wudu, adab masuk WC, adab masuk masjid. Ini kita adab solat. Panjang sebetulnya. Adab solat ini termasuk rukun dan syarat serta hal-hal yang sunnah. Apa beda rukun dan syarat? Kalau syarat di luar solat sudah harus disiapkan, tapi kalau rukun berlakunya di dalam solat. Seperti bersuci, itu syarat. Tidak bisa solat kalau belum bersuci. Atau menutup aurat, tidak bisa solat sebelum menutup aurat. Tapi kalau rukun, berdiri betul, takbiratul ihram, rukuk, sujud dan seterusnya, itu rukun ya. Sebetulnya sama, apabila ditinggalkan salah satu syarat atau rukun ini maka tidak sah. Di sini Imam Ghazali menyatakan ba'iza kumta, apabila engkau sudah siap untuk sholat, sudah berdiri di depan sejadah, baik yang imam maupun yang makmum, panwi, maka jangan lupa berniat. Ai istahdor. Nah ini yang kita kadang lupa menghadirkan. Jadi kalau sudah siap untuk sholat itu, maka kita berdoa, ya Allah, aku akan sholat fardu subuh. Belum usolli itu. Ya. Nah setelah itu baru panwi tadi, berniat. Niat ini fi qalbi, dan niat ini muqarrana. Qasdu ta'rot ta'yin itu ya. Bukan niat usolli fardhu subhi rakaataini adaan ma'muman lillahi ta'ala, itu belum niat. Itu lapas niat. Masih di luar sholat itu, belum sholat itu. Usolli itu belum sholat. Kapan sudah Allah mengangkat takbiratul ihram, itu namanya sholat. Di dalam takbiratul ihram itu ada 3 rukun berbarengan. Berdiri betul bagi yang mampu, wajib. Kemudian takbiratul ihram dan niat. Nah, niat ini mulai Allahu Akbar,
Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Nawawi, ulama-ulama besar itu mengatakan kamu cukup dengan niat yang pendek bae, disebut niat urfi. Urfi itu uruf. Pendek bae. Aku solat subuh ikut imam. Sahlah itu. Tapi kalau tak nyebut ikut imam, maka tidak sah. Bukan batal, tidak sah. Kalau batal di tengah-tengah ada rusak, itu batal. Tapi ini dari awal sudah rusak. Aku sholat fardu subuh. Fardunya ini jangan lupa juga, jangan cuman aku sholat subuh ikut imam. Itu kurang syarat. Syarat itu qasdu, ta'rud, ta'in. Qasdu itu menyengaja, aku. Ta'rud itu fardu, menyatakan fardu tadi. Ta'yin itu menyatakan waktu. Salat apa? Salat asar. Aku salat fardu asar. Aku salat fardu maghrib. Itu kalau dewean. Tapi kalau jadi makmum, jangan tak terucap aku salat fardu maghrib ikut imam. Atau jadi makmum. 4 itulah, selesailah itu. Kalau seterusnya gampang ya. Cuma niat ini yang kadang-kadang kalau belum konsentrasi istahdor tadi, kalau kita ya Allah aku nak solat subuh, ya Allah izinkan aku ya Allah, belum usolli ini, mata sudah melihat ke tempat sujud, itu istahdor namanya, menghadirkan hati untuk menyambut atau melaksanakan. Kita kadang-kadang celangak-celunguk Allah langsung usolli ya. Kapan kita istahdornya itu? Kapan kita menghadirkan hati? Jadi itu konsentrasi dulu. Set, mata sudah melihat ke tempat sujud. Kul a'udzu birabbin nas sudah dibaca. Baru istahdor, menghadirkan hati. Ya Allah, aku akan solat fardu subuh. Tolong bimbing aku ya Allah. Semoga solatku ini benar. Semoga solatku ini khusyuk. Jangan melayang-layang. Begitu takbiratul ihram, ingat nak muat pempek lagi, ya, nah itu melayang-layang. Kalau ada ingatan, nak muat pempek, oh ya aku lagi solat, kembalikan kepada tugas kita. Waktu itu kita akan solat atau sedang solat. Dah, kita langsung ke hari ini, hari terakhir untuk motong-motong. Motong kuku, motong rambut, nyabut gigi. Kalau besok sudah 1 Zulhijjah. Ini berlaku bagi yang ada niat untuk kurban. Ya. Siapa tahu, ya Allah, kalau duitku dibayar tanggal 13 Zulhijjah, hari tasyrik itu ya, aku nak beli kambing. Nah, jadi jangan dulu motong-motong tadi, karena sudah ada azam, sudah ada niat. Sebetulnya sudah dapat pahala itu, cuma tidak dibayar ternyata duit. Apa boleh buat? Dapat pahala, tidak motong kuku tadi. Sudah tidak dibayar sampai tanggal 14 habis. Sampai tanggal 13 habis ya. Buat tanggal 10 itu hari rayanya. Tanggal 11 Zulhijjah hari tasyrik, 12 dan 13. Sampai tanggal 13 tidak dibayar, apa boleh buat? Dapat pahala tidak motong tadi. Ada ulama menjelaskan ngapo kita dilarang motong, karena kita bisa dituntut oleh kuku yang kita tetak itu. Dituntutnya kita di akhirat. Kau lemak baik dapat ampunan, aku kau tetak. Kira-kira macam itulah. Jadi kalau pacak hidup ini jangan ada yang nuntut di akhirat kayak gitu. Itu ya. Kemudian
kita ini belum teradat di Indonesia ini, mestinya 1 Zulhijjah itu pasang spanduk besar-besar. Kaum muslimin dan muslimat, mari kita tingkatkan seluruh rangkaian amal ibadah kita di tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Kita tingkatkan. Sebab Nabi ngomong, ma min ayamin, tidak ada hari al-amalu soleh. Di situ tunjuknya alif lam ya, alif lam ta'rif, al-amal soleh. Maknanya seluruh amal-amal soleh. Ahabbu ilallah, yang lebih dicintai Allah. Jadi setahun sekali Bu, ada 10 hari yang dimuliakan oleh Allah. Allah lebih cinta. Jadi kalau di luar 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah itu kita ngaji, di luar itu ya, bulan-bulan lain, Allah cinta. Tapi kalau 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah, Allah lebih cinta. Dilipat-lipat-lipat-lipatkan. Jadi kaget di akhirat, cuma ini ceritanya. Puji Tuhan, Pak Haji Muhammad Nasir maju ya. Mana catatan amal kau 1 Zulhijjah sampai 10? Buka. Salat berjamaah, ngaji, puasa, sedekah, dan lain-lain. Tapi kalau dipanggil Haji Muhammad Nasir maju, mana pahala yang kulipat-lipatnya itu kau gawe apa tidak? Puji Tuhan. Kapan keluar 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah kosong. Nah, puji Tuhan, bukan salahku ya. Kau di dunia lah tunjuk keistimewaan dari makhluk-makhluk yang lain. Jadi seluruh kita nikmat itu. Ya Allah, cek. Coba 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah, apa gawinya? Tidur, main gap, mancing, tidak sembahyang. Nah, ngobrol sampai dalu. Puji Tuhan, kata aku mamang ini malaikat mah. Oh, Tuhan tidak panggil mamang ya. Malaikat, nah kata aku mamang ini. Tapi kalau begitu 1 Ramadan 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah itu penuh catatan amal kita. Yang biasanya galak jegak laki 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah itu baik dengan lakinya. Bagus. Berlipat-lipat ganda kebaikan itu. Oh, Tuhan, ngerti kau ya. Demikian juga yang getah basah dengan bini misalnya. Begitu 1 Zulhijjah surah dengan bini ya. Melike lipstick, melike yang muti gerai itu apa namanya? Ada lagi. Singkai care pakai care itu ya. Acara kamu sing ngejoknya. Puji Tuhan, nama tahu dia. Pokoknya segala amal ibadah yang baik di sini Nabi mengatakan al-amal. Mesti dia pacaknya ngomong amal pacak baik, tapi di sini ada alif lam ta'rif al-amal, artinya seluruh amal-amal yang baik Allah lipat gandakan pahalanya berlipat-lipat. Lebih-lebih puasa. Nah, makanya usahakan Senin kage, usaha ke puasa. Puasa Senin dapat, puasa Zulhijjah dapat. Niatnya terserah. Kalau nak pendek, nawaitu Ramadan lillahi ta'ala, sengaja aku puasa besok karena Allah. Atau kalau nak sengaja puasa bulan Zulhijjah karena Allah. Yang penting ada niat. Kalau sahur terserah, kata Rasulullah, bersahurlah kamu sekalipun hanya seteguk air atau 1 biji kurma. Karena sahur itu mendatangkan keberkahan. Mendatangkan keberkahan. Jadi kalau malas makan sahur, minum aja dia lah. Sambil niat. Nawaitu Ramadan, sengaja aku puasa besok karena Allah.
nawaitu samawadin lillahi ta'ala. Atau sengaja aku puasa besok bulan Zulhijjah karena Allah. Kalau kuat sampai tanggal 9. Kalau tidak kuat Senin jadilah, Kemis kaget puasa lagi. Kemudian kalau pahalanya besar-besar, kalau itu pahalanya tidak usah ditanya soal pahalanya. Kemudian pahala tanggal 8, puasa tanggal 8 hari Tarwiyah itu menghapuskan dosa setahun atau sama dengan puasa setahun. Tapi kalau puasa tanggal 9 Zulhijjah itu menghapuskan dosa 2 tahun atau sama dengan puasa 2 tahun. Yukaffir itu ngabis ke dosa, ngapus ke set ya, tip X, di tip X dosa kita 2 tahun. 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Ada pertanyaan, mak mana Allah nak ngapus ke 1 tahun yang akan datang? Sedangkan kita belum berbuat itu kan. Berusaha tidak kita tu? Masih hidup apa tidak 1 tahun yang akan datang? Kalau masih hidup, dijaga oleh Allah kita itu supaya jangan berdosa, jangan buat dosa. Itulah hasil dari puasa Arafah atau 9 Zulhijjah. Nah, kalau ngapa di sini disebutkan min hazil ayyamil asr, hari 10. Sedangkan hari 10 itu kan lebaran itu. Ternyata di lebaran itu kita masih dianjurkan untuk berpuasa hanya sedikit atau imsak ya. Selesai sholat Idul Adha maka habis puasanya. Sudah haram puasanya. Tak boleh lagi puasa kita sudah sholat. Nah, ada amal lagi di situ. Kata Rasulullah, ma min amalin, tidak ada amal yang ahabu ilallah, Allah lebih cinta, min iraqatid dam, daripada mengalirkan darah. Jadi sudah 10 itu ada lagi yang Allah cintai, ialah ngalir ke darah. Jangan basing darah ya. Maksudnya darah hewan kurban. Ada berapa? Tak tahu kita kan? 1 unta, 2 lembu, 3 kambing. Kalau nyengok urutannya, unta yang paling afdol. Tapi tak mungkin kita ya, kata unta kita. Ada tak unta? Ada. Sepeda unta ya. Nah, urutan kedua yang afdolnya lembu, kerbau atau sapi. Urutan ketiga baru kambing atau domba. Ada ulama besar zaman dulu, cuma jangan diturut. Buntunian beliau ni, buntu-buntunan, buntu berdekek. Cuma ada sikok ayam jago. Jadi balik dari lebaran, balik dari solat, ngatakan dengan anaknya, kita kurban hari ini. Kata anaknya, pakai apa? Ayam inilah. Karena dalilnya mengalirkan darah. Cuma jangan kamu ada duit motong ayam Dan waktunya balik dari solat. Kalau belum balik dari solat, belum sah. Sebab ada yang wong semayang lebaran, dia nyemelih di rumah. Dia tak semayang. Yang semayang kan sunat. Aku tidak nak solat, aku nak nyemelih. Nyemelih tu, wong belum balik, tak sah. Kurbannya tidak sah. Karena wong, Nabi ngomong, mulai start boleh motong kurban itu setelah selesai 2 khutbah. Jadi selesai ke dulu khutbah itu. Jangan ada yang Assalamualaikum, Assalamualaikum, balik. Tidak dengar khutbah, nyembelih dia, tidak sah. Belum selesai khutbah. Jadi khutbah itu jangan dianggap remeh. Walaupun beda dengan khutbah Jumat.
khutbah Jumat, khutbah dulu baru solat. Tak mungkin kita nak balik Atau ada yang ngeremeh ke? Kaget aku datang. Sudah komat ke baru datang. Jangan dia remehkan, maksud aku. Dua khutbah ini ada maknanya. Kalau solat Idul Adha atau Idul Fitri itu, dua khutbah itu juga pengganti dari 2 rakaat. Dianjurkan kita tu solat duhanya 4 rakaat, tapi pagi hari itu hanya 2 rakaat solat Id, dan 2 rakaatnya 2 khutbah itu. Ada orang mengatakan khutbah hari raya itu cukup sekali baik. Nah, padahal Nabi khutbah ini kata Nabi 2 khutbah. Khutbah apa baik 2 kali, kecuali khutbah nikah. Khutbah nikah sekali ya. Pingsan pula pengantin ni kalau sampai 2 kali. Barangkali ini baik dulu. Sudah cukup kita. Motong hari raya. Allah lebih senang kalau ngalir ke darah. Cuman jangan sembarangan darah, ya. Kecuali darah hewan yang boleh dikurbankan. Tapi kalau buntu-buntu berdekatnya, apa baik? Ada bebek lanjak ke? Ada angso lanjak ke? Ada kelinci lanjak ke? Jangan kucing. Kata anjurannya ya. Dah jadilah. Kalau ada yang nak bertanya, silakan. Tak kata kita tutup kitab kita ini ya. Kita berdoa semoga kita diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat. Sekeluarga besar kita. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustazina wa li mu'allimina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqa ma'sumah. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, beri kami kekuatan zahir dan batin ya Allah, sehatkan jasad kami, sehatkan ruh kami ya Allah. Beri kami rezeki yang banyak, halal dan berkah, agar supaya kami bisa menyembelih hewan kurban pada hari raya kurban nanti ya Allah. Rabbana taqabbal du'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.